액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Amelia Anggraini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aspek legal dan prinsip etika pelayanan kesehatan pada lansia. Yang pertama itu ada aspek legal. Etika keperawatan merupakan bentuk ekspresi bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri. Dan etika keperawatan itu diatur dalam Kode Etik Keperawatan. Aspek legal etik keperawatan adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan lingkup, wawasan, dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Selanjutnya, ada prinsip etika pelayanan kesehatan pada lansia. Yang pertama itu ada empati. Empati dalam istilah ini diharapkan upaya pelayanan geriatri harus memandang seorang lansia yang sakit dengan penuh pengertian. Yang kedua ada otonomi. Otonomi yaitu suatu prinsip bahwa seorang individu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya dan mengemukakan keinginannya sendiri. Yang ketiga ada keadilan. Keadilan yaitu prinsip pelayanan geriatri harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua penderita. Yang keempat, kesungguhan hati, yaitu suatu prinsip untuk selalu memenuhi semua janji yang diberikan pada seorang penderita. Saya Bagas Dwi Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ADL, yaitu untuk mempertahankan kemampuan ADL pada lansia. Yaitu ada yang pertama yaitu latihan tangan. Dengan cara yang pertama, letakkan telapak tangan di atas meja, lebarkan jari-jarinya dan tekan ke meja. Lalu kedua, baliklah telapak tangan, tariklah ibu jari, melintasi permukaan telapak tangan untuk menyentuh jari kelingking. Selanjutnya latihan punggung dengan tangan di samping, bengkokkan badan ke satu sisi kemudian ke sisi yang lainnya. Selanjutnya letakkan tangan di pinggang dan tekan kedua kaki, putar tubuh dengan melihat bahu ke kiri dan ke kanan. Dan selanjutnya latihan lutut. Dengan cara latihan ini dapat dilakukan dengan berdiri tegak dan memegang sandaran kursi atau dengan posisi tiduran. Lalu lipat satu lutut sampai pada dada di mana kaki yang lain tetap lurus dan tahan beberapa waktu. Duduklah dengan kedua kaki lurus ke depan. Tekankan kedua lutut pada tempat tidur hingga badan belakang lutut menyentuh tempat tidur.
Saya Rahmat Farek. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bagas tadi, yaitu mempertahankan activity daily living atau ADL. Itu ada latihan pernapasan. Untuk langkah-langkahnya itu duduklah di kursi dengan punggung bersandar dan bahu rileks. Letakkan kedua telapak tangan pada tulang rusuk, tarik napas dalam-dalam, maka terasa dada mengembang. Sekarang keluarkan napas perlahan-lahan sedapatnya, terasa tangan akan menutup kembali. Selanjutnya ada latihan muka. Untuk langkah-langkahnya, kerutkan muka sedapatnya, kemudian tarik alis ke atas, tutup mata kuat-kuat, kemudian buka lebar-lebar, kembangkan pipi keluar sebisanya, kemudian isap ke dalam, tarik bibir ke belakang sedapatnya, kemudian cutkan dan bersiul. Selanjutnya itu ada jenis olahraga atau latihan. Beberapa contoh olahraga yang dapat dilakukan oleh lansia lanjut dalam mempertahankan activity of daily living atau ADL pada lansia, antaranya yang pertama ada pekerjaan rumah dan berkebun. Kegiatan ini dapat memberikan suatu latihan yang dibutuhkan untuk menjaga kesegaran jasmani, tetapi harus dilakukan secara tepat agar napas sedikit lebih cepat, denyut jantung lebih cepat, dan otot menjadi lelah. Akan tetapi perlu selalu dikontrol terhadap peningkatan denyut nadi, jangan sampai melebihi batas maksimal. Selanjutnya itu jalan kaki. Berjalan baik untuk menggerakkan otot-otot kaki, dan bila jalannya makin lama makin cepat akan bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Lokasi terbaik adalah daerah perkebunan atau pegunungan yang jauh dari asap kendaraan bermotor, pabrik yang menyebabkan polusi udara. Nala Putri, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu teknik dan cara berlatih yang dilakukan untuk mempertahankan activity daily living pada lansia. Yang pertama itu ada pemanasan atau warming up, gerakan umumnya yang melibatkan sebanyak-banyaknya otot dan sendi yang dilakukan secara lambat dan hati-hati. Pemanasan dilakukan bersama dengan peregangan atau stretching, kira-kira 8-10 menit. Latihan inti untuk mengurangi cedera dan tubuh agar dapat turut serta dalam proses latihan ini. Latihan inti bergantung pada komponen atau faktor yang dilatih. Gerakan senam dilakukan serumit dan dapat diiringi oleh musik yang disesuaikan dengan gerakannya. Sedangkan untuk lansia, biasanya dilatih daya tahan atau endurance dengan latihan-latihan yang bersifat aerobik, fleksibilitasnya dengan peregangan kekuatan otot dan latihan beban komposisi tubuh, dan dapat diatur dengan peregangan pola makan, latihan aerobik kombinasi dengan latihan beban kekuatan. Nah, yang selanjutnya itu ada activity daily living pada lansia itu pendinginan atau cooling down yang dilakukan secara aktif, yang artinya sehabis latihan ini atau sehabis latihan inti perlu dilakukan gerakan umum yang ditandai dengan pulihnya denyut nadi dan terhentinya keringat. Pendinginan ini dilakukan seperti pemanasan yaitu 8-10 menit. Perkenalkan, nama saya Madonna Ustaini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu gangguan-gangguan personal hygiene pada lansia. Yang pertama, personal hygiene merupakan cara untuk merawat diri untuk meningkatkan kesehatan seseorang. Meningkatnya hygiene seseorang memerlukan tingkat kenyamanan sendiri. Ada orang yang sakit disebabkan karena adanya masalah kebersihan yang sangat kurang diperhatikan. Untuk tujuan personal hygiene ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri, mencegah berbagai penyakit, menciptakan keindahan, dan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Selanjutnya, untuk macam-macam personal hygiene, yang pertama ada perawatan kulit. Tujuannya untuk menghindari bau badan, menciptakan perasaan nyaman, dan terbebas dari berbagai penyakit. Untuk yang kedua itu ada mandi. Tujuannya untuk menghilangkan bau, menghilangkan kotoran yang menempel, melancarkan peredaran darah, dan memberikan kesegaran dalam tubuh. Yang ketiga, perawatan mulut dan gigi, kebersihan tangan dan kuku.
cuci tangan, dan kebersihan pakaian. Perkenalkan, nama saya Rosalina Pita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Madonna, yaitu gangguan-gangguan personal hygiene pada lansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene pada lansia yaitu citra tubuh atau body image. Citra tubuh adalah cara pandang seseorang terhadap tubuhnya. Yang kedua, praktik sosial. Praktik personal hygiene pada lansia dapat berubah dikarenakan situasi kehidupan. Misalnya, seorang lansia tinggal di panti jompo karena tidak dapat mempunyai privasi dalam lingkungannya yang baru. Privasi tersebut tidak mereka dapatkan dalam rumah mereka sendiri karena mereka tidak mempunyai kemampuan fisik untuk melakukan personal hygiene sendiri. Ketiga, status sosial. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi yang rendah memungkinkan hygiene perorangan yang rendah pula. Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, dan sikat gigi, atau alat mandi lainnya. Pengetahuan tentang hygiene akan mempengaruhi praktik personal hygiene. Yang kelima, budaya. Pada budaya sebagian masyarakat, jika individu sakit tertentu tidak boleh mandi. Kepercayaan budaya dan nilai pribadi akan mempengaruhi perawatan hygiene seseorang. Keenam, kebiasaan. Kondisi ini akan mempengaruhi personal hygiene-nya karena kita tidak dapat merasakan apa yang telah orang lain pilih secara matang. Yang ketujuh, kondisi fisik atau psikis. Setiap orang dapat dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang lahir prematur, ada yang lahir normal, ada dengan gangguan fisik, dan lahir dengan gangguan mental. Don't give